Apalagi? Ya? Yang dari brosur cukup. Ya, mari dijawab pertanyaan minggu lalu. Dulu semasa hidup, ayah saya tidak pernah sholat, dan alhamdulillah ibu saya mau sholat setelah usianya lebih dari 50 sampai sekarang. Dari ketujuh anaknya, ada yang murtad, yakni masuk Kristen, ada yang tidak sholat, dan ada yang sholatnya bolong-bolong. Dan saya sendiri baru beberapa tahun ini bisa sholat dengan mantap setelah mendengar kajian-kajian Ustadz lewat radio. Apakah saya nanti berhak mewarisi harta ayah saya? Seandainya nanti saya tidak diberi bagian, apa yang harus saya katakan kepada saudara-saudara? Karena dari ketujuh bersaudara itu hanya saya sendiri yang belum punya rumah dan penghasilan yang tetap. Memang kalau ya, waris mewarisi itu berbeda agama tidak berhak. Tidak berhak waris itu Islam ya. Tapi kalau untuk aturan negara, ya, peninggalan itu semua anaknya dapat bagian. Apakah Islam atau tidak Islam, ini peninggalan. Maka mumpung ibu masih hidup ya dimusyawarahkan saja. Ya, saudara-saudaranya atau kakaknya atau adiknya yang ada tadi semua dimusyawarahkan. Ya, bagi-bagi itu dengan musyawarah. Bagiannya ini siapa, bagiannya ini mana, bagian boleh itu. Kalau nunggu waris mewarisi, ya di negeri ini tidak bisa berlaku. Sekalipun ibumu Islam, anaknya yang Islam hanya kamu saja, yang lain tidak. Yang berhak mewarisi kamu, yang lain tidak. Tapi kalau yang lain tidak kamu beri, bisa terima enggak? Marah. Dan nanti laporkan ke pemerintah. Pemerintah akan bertindak menghukumi ketetapan hukum berdasarkan negeri ini. Nah, akhirnya dibagi. Ya, tidak mandang bulu itu Islam dan tidak Islam. Kalau hukum pemerintah enggak. Tapi kalau hukum Islam memang yang berhak mewarisi itu Islam sama Islam. Lain agama tidak berhak mewarisi. Maka dimusyawarahkan lebih baik. Semuanya sudah punya rumah, yang belum punya rumah kamu sendiri. Nah, sudah dimusyawarahkan aja. Saudara-saudaranya itu supaya kamu bisa rumah seperti yang lain-lain, kamu sudah satu rumah lah, warisannya bagaimana, apa tinggalannya ibu nanti bagaimana, lah itu dirempuknya sing apik lah. Apalagi sudah beberapa hari ini saya ditinggalkan suami karena dia tidak mau saya ajak sholat dan tidak mau mengakui beragama Islam. Dulu agamanya Katolik tetapi tidak pernah ke gereja. Dulu ia bilang mau menikah secara Islami, tetapi tidak berjanji kalau mau sholat. Setelah mendengar pengakuannya yang demikian, saya berani mengambil sikap untuk tidak menganggapnya sebagai suami lagi sampai sekarang. Tetapi saya belum bisa mengurusnya karena baru mengumpulkan dana. Sedangkan suami tidak mau mengurusinya. Yang demikian itu apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya, sudah. Di surat Mumtahanah ayat 10 tadi memang kamu tidak halal sudah. Tidak halal. Kalau tidak halal berarti apa? Haram. Kalau kamu sudah tidak menganggap sebagai suami lagi, jangan mau diajak tidur bersama. Tidur sendiri-sendiri aja. Gitu kan? Apalagi dia sudah nyata-nyata mengatakan tidak mau Islam. Dia mau nikah secara Islam, hanya nikahnya saja secara Islam, tapi dia bukan orang Islam. Banyak orang yang melakukan pernikahan Islam tapi bukan orang Islam. Nah, itu naib banyak tertipu. Ngarepe naib tanya agamamu apa? Islam. Memang Islam. Dah, karena Islam, naib mau menikahkan. Padahal di negeri ini, kalau dia mengatakan terus terang agama apa? Kristen, apa? Islam. Oh, saya tidak bisa nikahkan. Naib tidak mau menikahkan. Kalau agamanya Kristen dan Islam tidak mau menikahkan. Ya. Di gereja pun ya tidak mau menikahkan. Peraturan di negeri ini gitu. Terus akhirnya apa? Tidak nikah? Tidak. Dicatat saja di catatan sipil. Mulai hari ini tanggal sekian, si A jadi jodohnya si B tanpa nikah. Nanti diberi buku catatan sipil yang menyatakan bahwa A dan B itu sekarang menjadi suami istri tanpa nikah. Ya.
Nah, jadi dia mau nikah secara Islam ya memang ngapusi kan. Harusnya naibnya teliti dengan kejadian demi kejadian itu, naibnya harus teliti. Tanya kamu agamanya apa? Islam. Ya, coba baca Fatihah gitu kan mestinya. Kamu sholat enggak? Sholat. Sholat subuh berapa rakaat? 3 rakaat. Nah, kalau sholat asar 5 rakaat. Oh, itu jelas bukan orang Islam. Hanya naibnya enggak mau menikahkan harusnya. Akhirnya ngaku Islam terus nikah kayak gitu aja kan. Ya, tertipu itu. Tidak sah itu kalau dia tidak menyatakan Islam atau malah menyatakan agama lain, tidak sah. Ya, dibaca dari surah Mumtahanah ayat 10 yang baru aja dibaca tadi. Ya, terus suami istri menikah secara sah menurut agama dan pemerintah. Setelah punya 2 anak, karena ekonomi, si suami pergi entah kemana dan tidak mengurusi keluarganya selama 8 tahun. Dan istrinya tidak juga dicerai. Secara agama, otomatis si wanita sudah dicerai, hanya belum punya surat cerai. Sedangkan kehidupannya sehari-hari kekurangan. Faktanya jelas dan kuat, saksinya lingkungan masyarakat, sehingga sebenarnya KUA bisa mempermudah membuatkan surat cerai. Untuk nikah siri tidak dibenarkan, karena statusnya masih punya suami. Sedangkan untuk mengurus surat cerai, dia tidak punya dana. Yang demikian itu bagaimana sebaiknya? Apakah pamong praja boleh mencarikan dana? Oh, boleh. Ya, ngomong sama pengadilan itu diterangkan keadaanmu yang sebenarnya. Terangkan yang sebenarnya. Sudah sekian tahun suami tidak ngurusi saya, tidak ngurusi anak saya sudah sekian tahun. Diterlantarkan. Ya, kalau dianggap sebagai istri, wong suaminya enggak ada sekian tahun enggak ngurusi, nafkah ya tidak, ya, pikir anak ya tidak. Kalau dianggap saya sudah punya atau tidak punya suami, memang keadaannya seperti itu. Kalau tapi dianggap punya, nyatanya seperti tidak punya. Itu namanya kan terkatung-katung kan. Minta yang keluar kepada pengadilan agama tadi supaya diberikan jalan keluar. Nah, kalau misalnya ya ini bisa saya usahakan misalnya tapi biayanya sekian. Ya, kalau perlu minta keringanan. Tolong Pak, ya orang yang tidak punya ini bagaimana bisa cerai? Ya, bisa. Ya, kalau nanti pamong praja atau warga RT dan sebagainya mencarikan dana itu boleh saja, tidak masalah. Atau orang Islam, ya kalau terjadi semacam itu orang Islam yang lain mempunyai kewajiban untuk memikirkan kalau data fakta itu betul. Beri jalan keluar. Nabi kita mengatakan man nafasa musliman nafasallah fid dunya wal akhirah. Siapa memberi kelonggaran orang Islam yang dalam keadaan kesempitan itu, nanti Allah akan menjamin diberikan kelonggaran di dunia dan di akhirat. Dalam keadaan kesempitan orang ini, mungkin tidak punya dana karena ngurusi pekerjaan tidak tentu, memberi makan anak-anaknya, dirinya sendiri. Apalagi mencari dana untuk cerai besar, dananya mungkin 1 juta, mungkin 800.000 atau berapalah, gawang-gawangan begitu. Nah, itu berarti dalam keadaan kesulitan. Orang Islam yang lain boleh menolong memberikan jalan keluar dari kesulitan itu. Apalagi saya punya teman yang kuliah di jurusan agama Islam. Ketika pelajaran perbandingan agama, ia diajak di lokasi candi-candi, patung-patung, tempat-tempat sesaji dan sebagainya. Juga ke gereja, kelenteng, pura dan lokasi peribadatan non-Islam. Mungkin supaya paham budaya-budaya agama lain dan imannya semakin mantap. Tetapi ternyata ia khawatir menjadi syirik. Akhirnya dia pindah jurusan. Setelah tamat, dia masih khawatir jangan sampai katut syirik atau sesuatu yang haram. Sampai sekarang dia tidak mau ikut upacara karena beranggapan menghormat bendera termasuk syirik. Tidak boleh mempunyai patung walaupun hanya sekedar hiasan, dan istrinya yang jadi PNS supaya mengundurkan diri. Yang demikian itu sebenarnya bagaimana tentang menghormat bendera, mempunyai hiasan dari patung, dan wanita menjadi PNS? Mohon penjelasannya, Ustaz. Itu di akad pagi ini pernah dikeluarkan tentang yang kamu tanyakan itu, brosur. Nah,
tentang gambar, patung dan sebagainya dengan seni ya itu ya. Dan seni, musik ya, musik, gambar, patung itu sudah dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan. Tentang menghormat bendera silahkan saja. Yang tidak boleh itu menyembah bendera. Menyembah bendera nggak boleh. Nah, itu kan benda mati. Abang menghormati benda mati apa nggak boleh? Yang nyembah nggak boleh. Nabi itu pernah ketemu jenazahnya orang Yahudi. Ingat nggak itu? Dihormati. Cara menghormatinya gimana? Diri. Jadi sedang berjalan dan naik kendaraan, ya ada orang mati lewat, orang mati. Turun berdiri. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, itu orang Yahudi." Orang Yahudi. Ya, tapi menjawabnya orang Yahudi kan ya orang kan. Artinya walaupun sudah mati tinggal cara penghormatannya. Kalau menyembah tidak boleh, menghormati ya boleh saja. Cara penghormatannya bagaimana? Kalau di negeri ini menghormati bendera kan gini toh. Gini apa dadang ini? Ya tidak ada ketentuan paten ya tidak ada. Ya, nah kalau kamu nyembah-nyembah bendera atau menganggap bendera itu sakti ya itu malah yang tidak boleh. Kalau sekedar upacara begitu aja. Syaratnya kamu jadi pegawai negeri ngono. Nah, kalau petani tidak pernah diajak menghormat bendera. Dagang ya tidak pernah. Sing kerep upacara kan pegawai negeri itu toh. Tidak apa-apa. Nah kalau kamu punya istri PNS terus keluar boleh saja. Kalau suaminya sudah merasa cukup, memang istri itu tidak wajib mencari nafkah. Tidak wajib, dah bu, kamu tidak usah mencari nafkah, kamu ngopeni anak di rumah itu lebih baik. Aku yang boleh nafkah, kamu ngopeni anak di rumah. Kamu rasa upacara karo aku. Nah, itu boleh saja. Suami kan tanggung jawab pada istrinya, merasa tanpa pegawai negeri sudah cukup, ya sudah dia mencari nafkah tanpa menjadikan suami istrinya untuk bekerja. Suruh ngopeni anaknya saja itu lebih baik itu. Boleh. Sudah cukup? Sudah cukup. Mari diakhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.